Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nasikin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Indonesia serta seluruh teman-teman kelas PAI 2A FITK UIN Wali Songo Semarang yang berbahagia. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Putri Nurjanah dengan NIM 2203016008 dan ada partner saya yang sangat luar biasa Fajar Fahroji Kurniawan dengan NIM 2203016012. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Kita akan bahas 5 teori. Yang pertama ada teori Arab, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina, dan yang terakhir ada teori India dari Pulau Coromandel, Malabar. Nah, sebelum lanjut, teman-teman semua bisa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu serta fokus mendengarkan penjelasan ini dan jangan lupa like ya video ini. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung ke pembahasan pertama, yakni teori Arab. Sejarawan yang mendukung teori ini diantaranya ialah Crawford, Kaiser, Neyman, De Hollander, Van Leer, Thomas W. Arnold, Al-Attas, Profesor Hamka, Jaja Diningrat, Mukti Ali, dan Naqib Al-Attas. Profesor Hamka menyatakan bahwa agama Islam itu langsung dibawa oleh orang Arab ke Indonesia sekitar abad 7 hingga 8 Masehi. Dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya motivasi awal masyarakat Arab ini membawa agama Islam ke Indonesia bukanlah faktor ekonomi, melainkan semangat menyebarkan agama Islam itu sendiri. Dalam pandangan Profesor Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi. Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Ising yang melakukan perjalanan dari Kanton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal kuasa. Dan pada tahun 674 Masehi, ia singgah di Boga yang sekarang terkenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Di Boga, ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera, yaitu Barus. Sebagian orang-orang Arab ini diceritakan menikahi wanita-wanita lokal. Komunitas Arab ini disebutnya dengan Tasih dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah, kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Selain Hamka, Thomas W. Arnold juga berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menjadi pemain dominan dalam perdagangan Barat Timur pada abad-abad awal Hijriah atau abad 7 hingga 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal Indonesia. Selain informasi tersebut,
Azumardi Azra menambahkan bahwa ditemukannya adaptasi-adaptasi lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah atas pengaruh bangsa Arab ini. Misalnya dari segi bahasa dan tradisi, seperti pada kata tradisi bersila yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab atau Persia yang egaliter. Hingga kini teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kekurangan fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas teori yang kedua, yaitu teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah ilmuwan-ilmuwan Belanda seperti Jan Pisnapel dan Mokote. Kedua ilmuwan ini berpendapat bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang Arab yang telah lama berada di Gujarat. Ilmuwan Belanda lainnya seperti Snoek Hergronje mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan orang-orang Arab, hubungan dagang Indonesia dengan orang Gujarat telah jauh berjalan lebih awal. Teori masuknya Islam di Indonesia yang dicetuskan Hergronje dan Pisnapel didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, adanya batu nisan Samudra Malik As-Soleh dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Kambai, Gujarat. Lalu yang kedua, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia menceritakan bahwa Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Selain memiliki bukti, teori ini pastinya juga memiliki kelemahan. Kelemahan teori ini ditunjukkan pada dua sangkalan. Yang pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Lalu yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Jadi, Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori Persia. Teori ini dicetus oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaja di Dingrat. Menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 ialah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah dari Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata yang berakhiran ta marbutoh. Apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti solatun dibaca solah. Namun dalam bahasa Nusantara dibaca zakat, solat, tobat, dan lain-lain. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran. Di antaranya yang pertama, peringatan 10 Muharram dan Asyura atas meninggalnya Husain dan Husain, cucu Nabi Muhammad. Lalu, kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan, adanya perkampungan leren atau leran di daerah Gresik, dan lain-lain. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarah. Akan tetapi, setelah ditelisik, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah.
pasti tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Kutubi, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Dalam teori ini dijelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriyah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton pada masa pemerintahan Taisung dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya dan datang ke Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Tajah atau Tasi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Teori ini didasari beberapa bukti, yaitu yang pertama adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Lalu yang kedua adanya masjid tua berarsitektur Cina di daerah Jawa. Lalu raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raja Raden Patah. Lalu gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Dan yang terakhir catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh pedagang Cina. Dari uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Islam datang ke Nusantara berbarengan dengan Cina. Akan tetapi teori di atas tidak menjelaskan tentang awal masuknya Islam, melainkan peranan Cina dalam pemberitaan sehingga dapat ditemukan bukti-bukti bahwa Islam datang ke Nusantara pada awal abad Hijriyah. Oke, selanjutnya teori yang kelima yaitu teori India dari Pulau Coromandel, Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Liano dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar di India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah timur dengan wilayah Nusantara. Pendapat bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan itu ditemukan oleh Morrison. Ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Morrison mematahkan teori Gujarat ini dengan merujuk pada kenyataan bahwa pada masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat pada tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian, tahun 1298 di Kambai, Gujarat ditaklukkan kekuasaan Muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, yang dari tempat itu para penyebar Islam datang ke Nusantara, maka pastilah Islam telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malik As-Saleh, yakni sebelum tahun 1297. Morrison melanjutkan mencatat, meski laskar Muslim menyerang Gujarat hingga beberapa kali, Raja Hindu di sana mampu mempertahankan kekuasaannya hingga 1297. Mempertimbangkan semua ini, Morrison mengumpulkan pendapatnya bahwa
Islam di Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa oleh para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Oke, sekian penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata ataupun perilaku kami. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.